Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi bersama Bapak dalam pelajaran PPKN untuk kelas 8 semester 1. Oke. Terima kasih Bapak ucapkan bagi kalian yang sudah mengumpulkan tugas. Kita lanjutkan pelajaran kali ini. Kalian lihat halaman berikutnya di buku kalian, yaitu halaman 13. Halaman 13 di buku paket kalian, yaitu dengan judul Menyadari Penting Kedudukan dan Fungsi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara. Kalian sudah mengetahui fungsi Pancasila itu merupakan landasan atau pondasi, di mana sebagai dasar berpijak atau berpedoman bagi kehidupan masyarakat warga negara Indonesia. Ya. Kita lanjutkan dengan subtopik yang pertama, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ya. Bapak ulangi, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mempunyai ciri khas dan karakteristik. Ya, sama seperti kalian. Pancasila merupakan sama seperti manusia pada umumnya yang memiliki ciri khas dan karakteristik. Contoh, kayak Bapak, ciri khasnya bagaimana? Ya seperti ini. Karakteristiknya bagaimana? Ya seperti ini. Entah dia hitam, putih, dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan ciri khas atau karakteristik. Ciri khas dan karakteristik dari Pancasila itu tidak lepas dari 5 sila yang terkandung dalam sila Pancasila. Ya. Menyadari dengan hal tersebut, maka muncullah Pancasila yang dianggap sebagai ideologi bangsa. Ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila sebagai berikut. Sekali lagi, ciri dan karakteristik Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh karena itu, sebagai manusia yang beriman, yakni meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa, dengan menjalankan dan mematuhi semua aturan beliau dan menjauhi larangan beliau. Itu ketuhanan, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa sebagai ciri dan karakteristik. Ya. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia, entah itu pikiran, keadaan, tingkah laku, dan sebagainya. Pengakuan kedudukan manusia yang sederajat dan sama kedudukannya di atas dunia ini, khususnya warga negara Indonesia, mempunyai hak dan kewajiban dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah oleh apapun. Ya. Itu yang disebut sebagai Pancasila sebagai karakteristik kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian ciri dan karakteristik Pancasila dalam perwujudan sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Itu merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perorangan, golongan, suku, bangsa, dan mendahului persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dalam arti lain, kita harus mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan kita sendiri. Itu ciri karakteristik
dalam penerapan sila persatuan Indonesia. Penerapan Pancasila sebagai ciri dan karakteristik dalam sila yang keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasarkan atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Dalam arti begini, setiap permasalahan yang muncul di negara, baik yang berasal dari individu maupun golongan, harus dipecahkan dengan musyawarah yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan karakteristik dan ciri khas Pancasila dalam sila kelima Pancasila merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sila kelima ini merupakan keadilan yang mendasar bagi kemakmuran seluruh warga Indonesia. Kalian sudah paham sampai sana sesuai dengan tugas kalian yang sudah kalian buat? Ya. Semua sila Pancasila yang tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah. Dalam artian, sila kelima sila dalam Pancasila itu tidak bisa dipisahkan antara sila satu dan sila yang lain. Semua merupakan suatu keterikatan satu sama yang lain. Dan Pancasila merupakan rangkaian kesatuan yang bulat sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain, dan tidak dapat dibagi-bagi antara satu dan yang lain. Sejarah perjalanan bangsa Indonesia sejak kemerdekaan diproklamasinya kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 hingga sekarang telah terbukti keberadaan Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara merupakan kesepakatan yang sudah final karena mampu mempersatukan perbedaan-perbedaan pandangan. Pancasila telah diterima seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Selanjutnya kalian lihat buku kalian halaman 15. Upaya pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Berbangsa, bernegara telah disarikan dalam butir-butir Pancasila. Isi butir-butir Pancasila sebagai berikut. Kalian sudah tahu 5 sila butir Pancasila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penjabarannya sudah ada di buku kalian halaman 15. Silakan kalian baca lebih lanjut. Ya. Di sini Bapak lanjutkan akan membahas tugas kalian yang minggu lalu. Kalian lihat halaman 17, yaitu aktivitas 1.4. Di sana isi nomor 1, Pancasila sebagai satu kesatuan. Kesimpulannya adalah, kalian lihat buku kalian, Pancasila merupakan satu kesatuan yang Pancasila sebagai satu kesatuan adalah Pancasila merupakan 5 butir Pancasila yang tidak bisa dipisah-pisahkan, merupakan pondasi dasar hukum konstitusi yang ada di Indonesia. Itulah kesimpulannya. Yang pertama. Yang kedua, hubungan sila-sila dalam Pancasila saling terkait, tidak bisa dipisah-pisahkan. Yang ketiga, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Seluruh warga negara Indonesia taat patuh terhadap ajaran agama dan menjauhi larangan-larangan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Itu kesimpulan yang nomor 3. Yang keempat,
nilai kemanusiaan dan adil dan beradab. Ya. Asas yang nomor yaitu asas kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia, pengakuan kedudukan. Ya. Di sini dalam kesimpulan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu tidak adanya perbedaan golongan status sosial. Semua kedudukan manusia di Pancasila adalah sama, termasuk hukum. Semua warga negara Indonesia dalam kedudukan konstitusi, Pancasila dan hukum perundang-undangan di Indonesia, kedudukannya, hak dan kewajibannya adalah sama. Itu kesimpulannya. Dan yang selanjutnya, nilai persatuan Indonesia selalu menjunjung persatuan, ya, dan mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Contoh, kalian sudah ada di tugas kalian yang selanjutnya, mengutamakan kepentingan keluarga, mengutamakan kepentingan masyarakat, maupun mengutamakan kepentingan seluruh kepentingan negara Indonesia. Selanjutnya, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang keempat, kesimpulannya adalah merupakan sendi utama demokrasi. Di Indonesia berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat. Setiap terjadinya konflik atau perbedaan pendapat diselesaikan dengan asas musyawarah dengan mencapai kata mufakat. Itu kesimpulannya. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, di mana semua masyarakat Indonesia berhak atas pendidikan, pendapatan, dan kehidupan yang layak di tanah air Indonesia. Sekian penjelasannya Bapak. Kemudian tugas kalian yang selanjutnya halaman 18. Kita akan bahas membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila sebagai kehidupan. Ya, yang tadi Bapak jelaskan tadi, ya, yaitu membiasakan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Contohnya taat dan patuh terhadap orang tua. Ya. Yang kedua, selalu mengutamakan kepentingan keluarga daripada kepentingan pribadi. Ya. Tidak merasa egois, menang sendiri terhadap anggota keluarga yang lain, dan menghormati pendapat setiap anggota keluarga. Ya, itu pembahasan dari soal nomor 1, yaitu membiasakan perilaku sesuai dengan sila-sila Pancasila, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keluarga. Yang kedua, membiasakan perilaku nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah. Yang pertama, mentaati tata tertib sekolah. Yang kedua, patuh dan disiplin terhadap peraturan-peraturan sekolah. Yang ketiga, menjunjung tinggi nama baik sekolah dan OSIS berserta organisasi-organisasi yang ada di sekolah. Yang keempat, setiap siswa wajib dan melaksanakan semua perintah yang dibebankan dari guru terhadap kalian sebagai murid. Itu pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan kalian di sekolah. Kemudian pembiasaan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada di lingkungan pergaulan kalian. Dalam artian
di masyarakat, yaitu menghargai pendapat teman, tidak merasa egois atau menang sendiri dalam memberikan pendapat terhadap orang lain, selalu menghormati pendapat orang lain, dan yang terakhir menghormati segala keputusan yang telah disepakati bersama. Pembiasaan perilaku nilai Pancasila, lingkungan masyarakat sosial, masyarakat dan sosial sekarang ya. Tadi lingkungan kalian bergaul, yang sekarang lebih luas masyarakat, yaitu tidak mengganggu ibadah orang lain, ya, tidak mengganggu ibadah orang lain. Yang kedua, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Yang ketiga, mentaati norma-norma aturan yang berlaku di masyarakat. Sampai sekian pembahasan dari Bapak tentang bab 1, ya. Kita lanjutkan dengan rangkuman. Kalian lihat halaman 19, merupakan rangkuman dari materi bab 1. Lanjut, rangkumannya yang pertama, Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan yang meliputi bidang ipolek sosbud hankam, dalam artian ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Bapak singkat dengan, silakan kalian catat, bidang yang terkandung di dalam ketatanegaraan, penyelenggaraan ketatanegaraan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, disingkat dengan ipolitik, soskam, ipolitik soskam, ipolitik soskam. Bapak singkat sebagai ipolitik soskam. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan. Selanjutnya pengertian nomor 2, pengertian Pancasila sebagai dasar Pancasila secara jelas dalam pembukaan UUD 45 tahun 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada, lanjutkan, dengan sila-sila Pancasila. Kemudian yang nomor 3, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Baik sebagai segi sikap maupun masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Dan yang keempat, semua sila dari Pancasila disebut sebagai dapat dilaksanakan, tidak boleh dipisah-pisahkan, merupakan bentuk keutuhan yang real dalam pelaksanaan sehari-hari sebagai warga negara Indonesia. Dan yang kesimpulan yang terakhir dari pembahasan bab 1, yaitu upaya mempertahankan Pancasila dapat dilaksanakan dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila oleh setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari dimanapun warga negara tersebut berada. Saya kira pelajaran untuk bab 1 di kelas 8 dengan materi memahami kedudukan dan fungsi Pancasila Bapak akhiri. Selanjutnya tugas untuk kalian, paling lambat kalian kumpul dari hari ini, dari hari Senin. Bapak kasih waktu sampai hari Sabtu, yaitu ringkas, sekali lagi,
ringkas materi yang ada di buku paket dari halaman 1 sampai dengan sebelum masuk ke bab materi 2 dengan halaman 20. Jadinya kalian meringkas dari halaman 1 sampai halaman 20. Ringkasan materi silahkan kalian pelajari ya. Dan setelah video ini berakhir, jika kalian mempunyai pertanyaan, silahkan kalian tanyakan lewat WA PPKN kelas 8 SMP Kusumasari. Kita akan bahas bersama-sama, saling tanya jawab ya. Dan untuk minggu depan kita akan mengadakan ulangan harian. Ulangan harian nanti bisa kalian kerjakan di rumah dengan menggunakan sistem seperti ini, yaitu soal akan Bapak share lewat YouTube. Kalian tinggal menulis pertanyaan, kemudian jawaban kalian postingkan lewat WA Bapak dengan kertas lempiran kalian foto. Demikian video bab 1 pertemuan yang ketiga pada bulan ini semester ganjil. Atas perhatian kalian Bapak ucapkan terima kasih. Tetap semangat belajar di rumah. Dan Bapak akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Santi.